Ya salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat pandemi virus corona atau COVID-19 belum sepenuhnya saat ini bisa dikendalikan, bukan saja di Indonesia tetapi juga di bangsa-bangsa lain di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar, melihat bahwa sudah mulai melandai adanya virus corona ini dengan adanya vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi kemudian adanya liburan yang ada, maka kemudian terjadi klaster-klaster baru, terutama lewat keluarga dan komunitas-komunitas yang ada di tempat-tempat tertentu, dan juga munculnya varian-varian baru dari COVID-19 ini. Ya, kita mendengar di Kudus saat ini katakan zona merah, bukan zona merah lagi, tetapi zona hitam. Ya, karena pertambahannya sungguh luar biasa. Hari-hari ini ada pertambahan 600 sampai 700%. Ya, artinya 6 atau 7 kali lipat dari apa yang sudah ada beberapa waktu yang lalu. Dari 60 menjadi hampir 500 orang yang terpapar ya, virus corona, sehingga di daerah Kudus ya, di lockdown, tertutup oleh orang-orang yang dari luar, tidak boleh masuk ke daerah Kudus. Demikian juga di daerah-daerah yang lain, di Sleman, Jogja, dan lain sebagainya. Kalau secara nasional saya membaca per hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 ini, tambahan yang positif ada 6.278, yang meninggal 136, yang sembuh 3.924, yang aktif 2.218. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, ya tentu menimbulkan keadaan yang krisis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, masyarakat tentu menjadi takut, khawatir, yang menjaga kesehatannya supaya tidak sampai terpapar virus corona ini. Demikian juga berdampak kepada bidang-bidang yang lainnya, ya, perekonomian, pendidikan, usaha, pekerjaan, pariwisata, demikian juga sosial, kemasyarakatan. Nah, di tengah-tengah krisis yang menimbulkan bahaya ini, kita melihat bahwa ada kesempatan yang bisa kita raih di tengah-tengah masa-masa yang krisis ini. Kalau kita membaca di dalam
kitab Yesaya pasal yang ke-60 ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Kita akan melihat bagaimana di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, tetapi ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih, yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal 60 ini. Saya akan bacakan beberapa ayat. Kita baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Dikatakan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya bahwa kalau kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ada hal-hal yang membuat di bumi ini menjadi satu keadaan yang tidak semestinya. Demikian juga bagi bangsa-bangsa diliputi dengan kekelaman. Ada masa-masa yang kritis, ada keadaan-keadaan yang tidak baik yang terjadi di muka bumi ini. Tetapi sekalipun demikian, dikatakan bahwa akan terjadi panen raya yang besar, jiwa-jiwa datang. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bahwa orang berbondong-bondong untuk datang kepadamu. Demikian juga kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-7, saya bacakan demikian. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi, di tengah-tengah kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa, ada saat-saat di mana kita bisa memperoleh, kita bisa mendapatkan
satu kesempatan untuk meraih hal-hal yang bagi kita tidak mungkin, tetapi Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Panen raya jiwa-jiwa, kemudian juga kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada anak-anak Tuhan. Kalau firman ini dinubuatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, tetapi pada zaman akhir ini kebenaran firman Tuhan ini juga dibukakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Melalui masa-masa yang sukar bagi bangsa-bangsa pada saat ini, ada kesempatan-kesempatan yang besar di mana kita bisa meraih jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Kekayaan dari bangsa-bangsa itu akan mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, dan semuanya itu akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 juga dikatakan bahwa kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Artinya bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Rumah-rumah Tuhan akan semakin semarak dengan kehadiran semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Banyak jiwa-jiwa yang akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana di tengah-tengah masa yang krisis ini kita bisa mengambil kesempatan yang ada. Tentu Tuhan tidak ingin bahwa kita hanya mengerti, memahami, menerima tentang janji dan kebenaran firman Tuhan ini, tapi Tuhan juga ingin bagaimana kita bisa mengambil kesempatan agar supaya kita bisa meraih dan memiliki semua apa yang Tuhan firmankan. Tadi di dalam ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 60 ini dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Bangkitlah, artinya kita harus memiliki impian, kita harus memiliki harapan, kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk bisa mengambil kesempatan itu. Jangan sampai kesempatan yang ada berlalu begitu saja, sebab kesempatan tidak akan datang yang kedua kalinya. Maka kita harus memiliki satu kerinduan, kita harus memiliki satu harapan, kita harus memiliki satu impian. Artinya dengan kita memiliki impian menggerakkan setiap kita untuk bertindak, melangkah bagaimana agar supaya kita bisa meraih kesempatan demi kesempatan yang ada. Bangkitlah, Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Kita harus memiliki karakter diri, dan kita juga harus memiliki mentalitas baik agar supaya kita bisa meraih kesempatan
demi kesempatan yang ada. Boleh berdiam diri, kita tidak boleh hanya melihat saja, kita tidak boleh hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus memiliki langkah-langkah yang nyata didasari dengan satu kerinduan yang mendalam, didasari dengan karakter diri yang baik, mentalitas yang baik, tidak mudah terperdaya, terbawa arus dengan keadaan situasi yang sedang terjadi. Tetapi kita harus bangkit untuk bisa meraih apa yang menjadi kesempatan atau kesempatan yang ada di depan kita semua. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, sebab yang mengerjakan semuanya itu adalah Tuhan. Yang mengerjakan semuanya itu adalah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-22, dikatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Artinya bahwa bukan oleh kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang melaksanakannya. Maka kita harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan di dalam kuasa Roh Kudus, sebab Tuhanlah yang akan melaksanakannya. Kita menjadi alat-alatnya untuk bisa meraih kesempatan demi kesempatan yang ada seperti yang Tuhan janjikan. Mengapa kita harus berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus? Tadi saya katakan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri. Hanya oleh Roh Kudus kita dimampukan, kita diberi kekuatan, kita diberi kuasa, kita ditolong, sebab kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita semua menjadi penolong bagi kita di dalam segala perkara. Tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus, tanpa pimpinan dan kuasa Tuhan, ya kita sama saja dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mungkin bisa menjalani semuanya. Hanya oleh karena pimpinan Tuhan dan kuasa Roh Kudus kita dimampukan. Sebab sesungguhnya Tuhan sendirilah yang akan melaksanakan dengan segera dan tepat pada waktunya Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang memiliki satu pengharapan yang besar. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki mentalitas
dan karakter diri yang baik. Siapkan diri untuk bisa meraih kesempatan demi kesempatan yang ada, terutama dengan mengandalkan Tuhan dan terus mohon pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa dalam pimpinan Tuhan dan dalam kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam kisah para rasul, kita akan menemukan di sana bagaimana orang-orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan dan mengalami kuasa Roh Kudus, pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat dinyatakan, yaitu bertekunlah di dalam doa, bertekunlah dalam pujian penyembahan, bertekunlah di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dikatakan dalam firman Tuhan, apabila ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, berdoa, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, Allah bertahta di atas pujian umat-Nya. Firman adalah Allah sendiri. Kehadiran Allah bertekun di dalam doa. Ketika kita dalam puji dan menyembah Tuhan, ketika kita bertekun di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, bukan saja Allah hadir, Immanuel menyertai kita, tetapi Allah juga adalah Allah yang Ebenezer, yang menjadi penolong bagi kita semua di dalam segala perkara, sehingga mendatangkan keberhasilan demi keberhasilan. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan di tengah-tengah masa-masa yang suram, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, justru disitulah kita akan mengalami berbagai-bagai perkara-perkara yang besar yang daripada Tuhan. Kemudian bagaimana kita bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan dan dalam kuasa Roh Kudus, yaitu dengan cara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membuat kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa belajar dari Henokh, kita bisa belajar dari Nuh, ya, kita juga bisa belajar dari para rasul. Setelah Pentakosta terjadi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan memimpin setiap langkah-langkah dan apa yang dilakukannya, bahkan kuasa demi kuasa Tuhan dinyatakan atas mereka semua. Demikian juga disertai dengan berani melakukan firman Tuhan dengan taat, karena hanya dengan taat melakukan firman Tuhan akan membuat pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa belajar dari Abraham, bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan dan taat atas setiap perintah-perintah Tuhan, akhirnya mengalami berbagai-bagai penggenapan akan firman Tuhan. Yosua yang membawa bangsa Israel
masuk ke tanah Kanaan. Dia adalah orang yang taat, melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sekalipun itu sesuatu yang sulit, yang mustahil untuk bisa dilakukan. Tetapi Yosua adalah seorang yang taat, patuh, percaya dalam setiap pimpinan Tuhan. Maka Yosua akhirnya bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga kita bisa belajar dari Daud, ya, bagaimana Daud bisa meraih kesempatan demi kesempatan yang ada karena hidupnya senantiasa taat melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan kepada kita semua saat ini diperhadapkan dengan keadaan situasi secara kehidupan ya sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat mengguncang, terjadi krisis di dalam segala bidang kehidupan ini. Tetapi bagi kita, mari kita melihat satu celah, satu kesempatan bahwa di balik semua terjadi, Tuhan ingin menyatakan perkara-perkara yang besar. Ada tuaian yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita semua. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ingin limpahkan bagi setiap kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di tengah-tengah keadaan situasi yang sedemikian. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Ya. Jangan kita terbawa arus dengan situasi keadaan. Keadaannya sudah seperti ini, ya kita nurut saja, kita pasrah saja. Tidak. Tapi mari kita memiliki satu pengharapan yang besar. Kita punya impian yang besar, sehingga apa yang Tuhan sediakan ini benar-benar nanti bisa menjadi bagian dari setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita kemudian kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita raih kesempatan demi kesempatan di balik keadaan-keadaan yang kelam, yang tidak baik ini. Justru disitulah kita akan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka mari di tengah-tengah masa-masa yang krisis ini yang sedang terjadi, kita bisa menghadapinya dengan baik dan benar. Kita bisa menyikapinya agar supaya kesempatan demi kesempatan bisa kita raih, bisa kita ambil, dan untuk bisa semuanya itu biar kita senantiasa hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa pimpinan Tuhan dan kuasanya, kemampuan kita sangat terbatas. Kita tidak akan mungkin bisa meraih kesempatan itu tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Maka kalau kita terus berdoa, artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mau tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Dan saya sangat percaya seperti firman Tuhan, Tuhan segera akan melaksanakan tepat seperti waktunya Tuhan. Maka jangan pernah jemu-jemu untuk terus berdoa. Jangan pernah jemu-jemu untuk terus berharap
jangan pernah jemu-jemu untuk terus mengandalkan Tuhan. Sebab waktunya Tuhan akan berbicara dan menggenapi setiap apa yang difirmankannya. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.